Halo guys, balik sama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue akan pesen anime lagi. Jadi berdua di musim fall 2024 adalah Dan. Ya jadi ya gue barengin dengan anime yang di hari Jumat khususnya gitu, atau lebih tepatnya malam Jumat gitu kan. Jadi ya udah Dan ya kan, terus juga ada eh, apa? Ada Gas 65 hari gitu kan, atau Kegon Suru, sama satu lagi nih apa namanya, Blue Box gitu. Jadi makanya ini gue bakal gabungin gitu kan, dan kita lihat nanti apakah nanti si Momo ini berhasil gitu kan untuk bisa mengalahkan si Granny Turbo ini. Ya kita tunggu lagi, langsung ke episode baru dari Dan. Oke, langsung aja ke episode 4 dari Dan. Let's go. Ayo hajar Nenek Turbo. Ya kita lihat apakah Momo berhasil gitu kan untuk bisa mengalahkan Granny Turbo, dan sudah pasti bakal dibantu masih Okarun ya. Seperti itu. Let's go. Biasanya kalau ada pertarungan besar nih nggak ada openingnya nih biasanya ya, tapi kayaknya ada sih, tetap ada sih. Belum lama deket gitu kan, tapi chemistry mereka nih bagus loh. Ya itu pendapat gue sih ya kan, ketika melihat akhirnya mereka yang tadinya saling tidak percaya jadi mengerti, oh iya berarti emang emang ada ya gitu. Takutnya oh oke, takutnya jump scare nih. Hmm, bener. Baru anjir tuh rambutnya tuh. Ada dua. Buset, ngeri banget anjir. Oh hilang. Seperti paling. Ih. Oke oke, ingat ingat kata neneknya. Enggak banget kalau melakukan aja juga di. Dan akhirnya oke oke. Nah ini damn it. Luffy banget sumpah suaranya. Emang Luffy sih sih. Luffy banget nih. Hmm. Oh iya. Oke. Iya, iya.
Nah, kan. Ada mulai tuh. Kenangkep. Hmm, ketangkep nih. Hmm. Ini 90 sama dengan sebelum tambah 6 sama dengan 99 ini udah fix. Ini neneknya nenek barain ini fix. Ayo lo. What? Uh, what? Buset. Itu itu bukan ngisep anjir, itu gigit. Anjir. Anjir. Hmm. Udah, udah, udah. Ah, udah. Iya, Jujutsu. Oh enggak, iya, iya, dikendaliin. Let's go. Gak semudah itu ngalahin Momo sih, emang. Ya peningkatan nenek ya. Si nenek gaul yang. Uset. Hmm. Oh, lain? Ada yang lain? Opening? Ada openingnya anjir. Enggak, tapi ini sih apa namanya? Seru sih ya kan, maksudnya baru berapa menit nih kan? Udah 6 menit lah itu banger banget sih. Ada, haredang, haredang, haredang. Gara-gara ada. Coba anjir nari latar ini belakang. Bisa ngepas sama musiknya. The key don't let go. The middle not go. Memory, memory. Dan 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 dan. Bang 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 bang. Oke. Dia bener kejar-kejaran loh nih. Bener kejar-kejar. Buset, kepiting dong. Ini wujud wujud apa lagi nih? This is so freaking random aja. Hmm. Let's go.
Suara langsung berubah, brengsek banget. Ya sekarang gue agak sedikit mengerti lah cara kerjanya kutukannya si Okarun ya. Kalau dengan keadaan sadar, maka jadi keren. Atau dikendalikan dengan kekuatannya itu sadar, itu keren gitu. Tapi kalau dengan kekuatan yang tidak terkendali atau nggak dikendaliin itu jadi full nenek-nenek gitu loh. Atau Granny Turbonya sendiri ya. Buset. Musik enak banget men. What? Ada kamera? Ada kamera? Ini bagus sih. Bagus ini. Angle-nya demen gue. Maksud gue emang emang harusnya begini gitu loh. Jadi mereka itu apa ya, main shootnya tuh bagus gitu loh. Ya kan? Jadi nggak apa ya? Ya ini gua akui shootnya bagus sih. Jadi kelihatan keren gitu loh ya kan. Padahal mereka pakai beberapa gambar yang sama gitu kan, atau mirip lah gitu kan. Tapi nggak monoton gitu loh. Itu gue demen banget. Jadi kayak lebih ke efektif sih. Ini animasinya efektif banget ini. Iya, iya. Efektif banget ini. Jadi akhirnya ya kelihatan bagus gitu loh. Karena efektifnya ini gitu. Woi. Jadi perasaan gue aja tuh emang 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 backgroundnya beda ya. Maksudnya kalau kemarin kan hitam ya, sekarang ini merah merah agak merah gitu. Ya tergantung lawan kali ya. Uh, siapa lagi nih? Zombie? Buset dipanggil semua masih nenek anjir. Hmm, iya iya benar 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 berarti. Kemarin tuh kan lawan alien ya, mungkin hitam gitu kan. Ya nggak tahu sih itu cocok logi gua aja sih. Kalau merah berarti yokai gitu. Mungkin ya. Oke. Gimana cara ngalahin ya? Dijepit kepiting sama orang-orang. Asik. Oke, let's go. Asik. Oh, musik baru lagi. Ini gue pernah denger musiknya apa ini ya? Enggak, beda, beda, beda. Oke. Enggak kayak musik-musik yang di film-film luar gitu. Tet, 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 gitu. Masa Kuga ini. Ini keren. Enggak, efektif ini. Efektif banget ini. Gila.
Iya efektif ini. Lu nggak mesti bikin nggak sebagus JJK gitu kan. Itu JJK tuh yang si suku nama siapa itu kan, Mahoraga itu kan keren banget itu kan. Maksudnya nggak sampai sedetail itu gitu loh. Nah ini Sensaru nih bagus nih, kan efektif aja sih gitu kan. Mereka bikin shot gitu kan atau gambar yang oh iya bener lah musiknya itu. Iya bener. Set ngeri banget emang. Nih udah couple goal ini anjir. Ini udah couple goal ini gila keren keren. Set. Iya mana? Hmm, ngeri nih. Kalah jumlah nih. Hmm, ya ilah. Channel Beats. Anjir Juju. Juju kan bener kan? Iya. 1 detik. Oke. Oke. Hmm, nggak kejar nih. Hmm, dapat dapat anjir. Masih sempet nih. Sudah ditunggu. Kamu tadi di kota kami gue. Asik. Kena ini, dapat ini. Sama ini pancingan doang ya. Aku yang menang. Asik. Boom. Ya, di servet sih. Keren. Keren, mau keren. Cian banget sumpah. Gua nggak tahu ya. Emang kalau pertarungan di atas kereta tuh kayaknya emang selalu bagus sih, ya kan? JJK ya kan, CSM ya, atau mungkin di film-film luar kayak Spider-Man ya kan. Hmm. Oh.
Sampai para medium roh sudah lama mau. Oke. Heeh. Oh, tapi orang mati tidak boleh menyerang orang yang masih hidup. Jadi kita harus menyerang sama orang. Oh. Ah. Hmm. Ya, this is latar apa ya? Flashback yokai. Gitu tuh, yokai itu pasti selalu ada cerita ya. Ingat ini gue, ingat Dark Gathering ya kan. Miruko-chan sama aja sih. Pasti ada ceritanya. Wakawaya Boy ya. Terima kasih udah duitnya. Ya. Oke. Ya lu pakai pakaian begitu ya kan, gimana nggak hot, maksudnya dingin 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 dingin, gimana nggak dingin gitu. Saking dinginnya ya gitu. Oke, sampai jumpa lagi, harusnya begitu sih. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi, masa Pak Solina. Nah iya, nice. Mhm. Bis, bis men. Tapi iya, ini emang best sih, best. Kayak episode terbaik sih menurut gue sih, dari 3 episode sebelumnya sih. Jadi emang emang sekali lagi yokai itu emang selalu ada cerita gitu kan. Mau Dark Gathering, mau di Miriko-chan, itu pasti ada cerita gitu di balik eh, kisah gitu kan yang dialami sama yokai gitu kan. Entah dulunya ketabrak atau mungkin dulunya ya pokoknya mati atau dengan cara yang mengenaskan gitu kan. Jadi ya semua ceritain gitu kan, pasti ada ceritanya gitu. Nah, ternyata emang si Granny Turbo ini emang sebenarnya nggak jahat gitu kan. Dia ingin melindungi eh, para wanita gitu kan yang jadi korban pelecehan atau pemerkosaan, mutilasi dan sebagainya gitu. Makanya ingin menghibur arwah-arwah yang nggak sempet ke atas gitu loh. Jadi makanya kan akhirnya Geni Torbo coba untuk ngelakuin hal itu gitu kan. Makanya wajar kalau misalkan laki doi ngincer biji gitu kan. Karena laki-laki dianggap mereka tuh jahat gitu loh. Ya kan laki-laki tuh jahat men gitu. Waduh, karakter baru nih, demen gue nih. Tapi nggak tahu sih bakal mantep apa enggak nih.
kayak enteng banget ya ngomong ngomong Shinji tuh enteng banget gitu. Jadi ya sih, jadi sekali lagi gue bilang ya, emang si Yokai ini emang atau Green Turbo ini emang sekarang memang punya cerita gitu, punya cerita tersendiri gitu kan. Kalau dia ini emang sebenarnya nggak jahat, memang dia ini ngebantu arwah yang bisa dibilang yang nggak bisa tenang lah gitu kan. Itu dia lakukan gitu kan agar ya untuk melindungi wanita lah gitu kan, yang emang uh, sudah dilecehkan sama laki-laki, terus dibuang, dibunuh ya kan, terus diperkosa gitu. Jadi benar-benar emang hal-hal yang emang sangat menyakitkan lah gitu kan, yang emang harus diterima sama orang-orang yang bisa dibilang sudah dilakukan oleh orang oknum itu bertanggung jawab gitu kan. Jadi makanya kan akhirnya wajar kalau misalkan Geni Turbo nih ngincer biji gitu kan dari laki-laki, karena dianggap laki-laki itu jahat gitu loh. Makanya kan akhirnya itulah yang menjadi apa ya, ciri khas atau karakter yang dilakukan oleh si Geni Turbo ini. Nah, kalau soal tadi pewarnaan merah sama hitam itu sebenarnya memang ada makna sih. Makanya gue juga baru sadar sih, loh kok ini merah nih hitam, kemarin hitam gitu kan. Ternyata emang hitam itu penggambaran alien, kalau merah itu penggambaran yokai. Jadi ketika nanti next bakal bertemu lagi dengan mungkin antara yokai sama yokai sama alien gitu kan, mungkin bakal jadi merah hitam kali ya. Gue juga nggak tahu gitu kan. Tapi kalau memang cocok loginya begitu, mungkin di komentar ya apakah benar apa enggak gitu kan, apa kata apa yang gue sampaikan tadi gitu kan. Terus ya itu soal animasi gue bilang good banget. Emang kayak Sensaru tuh ini kalau gue lihat ya emang lebih ke efektif sebenarnya sih. Jadi dia kasih sajian atau kasih adaptasi atau kasih gambar yang emang sebenarnya sih kalau dibilang detail sih nggak juga terlalu ya. Maksudnya kalau dibanding sama beberapa fight kayak anime JJK atau mungkin anime Vivi atau mungkin anime yang sering gue temuin kalau scene actionnya bagus gitulah ibaratnya, itu kan mereka kan kasih detail yang bagus lah gitu kan. Jadi kayak benar-benar nunjukin kalau ya fight ini berkelas gitu kan. Nah tapi kalau ini emang lebih kayak efektif sih. Jadi kayak gue benar-benar ngeliat kalau ada sesuatu yang bisa dibilang shotnya berulang tapi jadi bagus gitu loh ya. Mungkin karena emang ini ya permainan efeknya juga, terus juga permainan bagaimana gambar yang ditambah atau bisa bilang ya kayak semacam ditambahkan gitulah. Jadi tadilah contohlah tadi kan ketika si siapa namanya si Okarun coba untuk menghindar lah gitu kan, atau menjauhkan diri dari kejaran tadi Geni Turbo, ya itu lu lihat sendirilah gitu kan. Tadi dia lari terus dia di shoot beberapa kali gitu kan, itu bagus gitu loh. Jadi kesannya tuh nggak yang gimana ya. Gue nggak nyinggung anime sebelah ya, emang anime sebelah tuh parah sih. Itu nggak ketolong sih kalau anime sebelah sih. Yang gue anggaplah anime musim ini gitu kan, yang anime sebelah yang begitu gitu kan, gue cukup kecewa sebenarnya sih. Jadi ya secara cerita sih gue fine aja ya. Gue sih orangnya yang nggak gimana gitu kan kalau soal kalau menurut gue emang ceritanya masih dipertahankan ya gue pasti bakal pertahankan gitu kan. Tapi ini udah parah sih, karena emang yang gue tengok dari anime kan emang ya sekali lagi ya gue tuh udah apa ya, jadi kayak udah bukan keseringan juga sih, kayak udah sering nonton shonen lah gitu kan. Jadi kayak gue udah tahu ini kan shonen tuh emang sekarang beda sama zaman dulu ya kan. Kalau di zaman sekarang kan emang jaminan animasi tuh udah harus bagus gitu loh. Jadi nggak seperti zaman dulu gitu kan, yang dimana kalau orang lu contoh lah gitu kan, kalau misalkan nih gue lah gitu kan, atau mungkin siapa gitu kan, ketika gue nyuruh orang untuk nonton Bleach gitu kan di apa namanya di zaman sekarang, ketika lu suruh batch Bleach lah gitu kan, bro batch nonton Bleach gitu kan, ketika lu nonton di awal-awal rasanya sangat membanggungkan gitu kan, pasti orang juga nggak akan mau nonton Bleach gitu kan ketika di episode awal ya, karena emang animasinya emang nggak sebagus anime sekarang gitu kan gitu. Jadi makanya ketika pun juga gue nonton One Piece juga mungkin gue mikir-mikir lagi gitu kan ketika ngejar episode 1 sampai episode yang sekarang gitu kan, karena ya semakin perkembangan zaman emang harus dituntut bagus gitu kan. Nah salah satunya adalah shonen. Jadi wajar kalau misalkan
akhirnya ya gue berpikir bahwa ya kita harus ngikutin pasar yang sekarang nih gitu kan. Jadi artinya ya shonen itu emang wajib hukumnya gitu kan, itu memang animasinya harus bagus gitu. Jadi itu udah paten sih. Kenapa? Karena emang biar menggrab orang gitu kan, agar shonen seru loh, nah gitu. Jadi makanya orang jadi suka nonton shonen gitu. Karena kan ya itu nggak sama seperti pemikiran zaman dulu. Jadi orang zaman sekarang tuh emang kritis banget ya. Jadi detail-detail yang nggak penting aja mereka permasalahkan gitu kan. Nah, makanya gue bilang, jadi kalau lu aja udah kasih sajian yang pas-pasan, ya bakal jadi makanan buat orang-orang yang ya bisa dibilang pemuja grafik lah apalah gitu. Tapi ya kalau buat gue pribadi sih, gue yang nggak yang gimana-gimana gitu kan. Tapi sekali lagi, kalau gue sih melihat kalau emang dan ini emang digarap seserius itu gitu kan, ya gue pun juga yang nonton juga seneng gitu kan. Berarti oh iya, berarti Sensaru tuh emang bagus loh gitu loh. Jadi gue pun juga yang termasuk orang yang agak yang banyak nonton garapan dari Sensaru tuh, ternyata gue baru tahu ternyata oh ternyata teknik mereka tuh bikin seperti ini gitu loh. Jadi ya gue tahu gitu. Jadi oh ternyata seperti ini mereka bikin apa namanya pergerakan battle-nya tuh begini gitu. Jadi kayak gue tahu gitu. Jadi kayak kalau kayak Awan atau Mappa atau mungkin Wit gitu kan, atau mungkin kayak Progression AG gitu kan, itu kan emang mereka punya ininya sendiri ya. Mereka tuh punya ciri khasnya sendiri gitu kan. Nah ini kalau Sensaru tuh ternyata begini gitu. Jadi kayak oke lah gitu kan. Jadi gue mungkin akan lebih menunggu lagi gitu kan, atau mungkin penasaran dengan apa yang akan digarap Sensaru selanjutnya gitu kan. Karena kan beberapa anime Sensaru kan gak banyak yang gue tahu gitu kan. Ya gak banyak yang gue tahu. Kalau gue tahu juga, seinget gue ini sih animenya aduh gue namanya tuh lupa namanya. Heion enggak Heion Daten tuh apa ding, gue lupa. Sensaru tuh apa ya, gue harus nge-search gue karena lupa men. Sensaru tuh setahu gue bentar sebelum ditutup ya. gue juga penasaran sih. Sensaru ya, itu emang studio, emang gue juga belum lama gue tahu juga gitu kan. Jadi kayak ya baru-baru juga gue nonton gitu kan. Jadi kayak ternyata emang bagus banget gitu loh. Jadi makanya gue seneng nih kalau nunggu nanti next Sensaru ini bakal buat apa lagi. Yang gue tahu itu ya kan, kalau di sini kan ada ini ya, ada apa namanya, ada Devilman Crybaby, gue nggak tahu. Ezoken tuh gue tahu kalau Ezoken tuh emang bagus sih. Sisanya ya kayak apa gitu, kayak Nihon Chibotsu, Star Wars, Heike. Kalau Heike gue nggak tuntas ya kan. Terus apalagi tuh ya banyak sih. Yuredeko gue nggak nonton ya kan. Devilman Crybaby gue nggak nonton ya kan. Ya lebih ke ini sih, Ezoken kan emang bagus ya gitu kan, di winter 2021 gitu kan, pas covid-nya itu kan, gue masih inget banget tuh. Itu bagus gitu. Jadi ya wajar sih kalau misalkan banyak yang gue nggak tahu, tapi it's okay. Jadi untuk ukuran anime ini ternyata bagus gitu, dan tuh bagus banget, gue suka. Dan yang terakhir gitu kan, soal chemistry ini luar biasa ya. Jadi kalau gue sih, menurut gue emang kapan ya terakhir kali Shion Wakayama sama Natsuki Hana yang main bareng ya? Itu gue juga berpikir, gue kapan ya? Gue juga baru ini sih, gue baru bertanya-tanya juga sih. Karena ya itu, gue kan singgung gitu kan di community gitu kan. Terus ada yang beberapa bilang kalau Shion Wakayama atau Seiyu Aka dari Momo ini emang bisa dibilang Shion San ini emang gak jarang banget bawain karakter gal, dan termasuk galak. Maksudnya gal tuh emang terkesan agak tegas lah gitu kan, galak gitu kan, tapi lawak gitu kan. Nah Shion itu agak jarang bawain karakter yang kayak gitu. Makanya tadi kan ketika kalau lu sadar gitu kan, ada beberapa bagian dimana dia teriak-teriak seolah-olah kayak seperti Asahi ya kan, di anime Amagami. Itu emang lucu banget sih. Jadi kayak
kebawa juga di sini gitu kan, seperti itu. Tapi ya sekali lagi, bawain karakter Gaara tuh nggak mudah. Jadi makanya ketika gue lihat Momo yang punya karakternya begini, oh iya berarti ternyata Shion tuh bisa loh gitu loh. Shion Wakayama tuh bisa loh. Emang apa ya? Ya itulah maksudnya profesionalitas seorang seiyu gitu kan. Jadi mau lu dibikin seperti ini ya lu harus bisa gitu kan, ternyata emang bisa gitu. Begitu juga dengan Natsume Hanai ya, kayak ya sonen banget sih, kayak gue udah hafal anjir suaranya dia tuh ya kan, Tanjidor ya kan, terus juga si Shinpei ya kan, Bochan gitu, muka suaranya tuh mirip-mirip emang. Jadi ya mantap lah gitu kan untuk gadis untuk apa laki-laki remaja kayak, atau bisa anak sekolah kayak si siapa namanya, kayak si Natsuki itu emang cocok sih gitu. Yaudah itu dari gue, dan yang pasti jangan lupa subscribe sebentar kira anime pola apa lagi kan ingin terus gue bahas. Jangan lupa suka, kalau nggak suka tinggal di dislike aja, jangan lupa nyalain notifikasi agar lu tidak dari gue dan saya lagi seminggu selanjutnya. Bye.